semuanya, apa kabar Sobat Belajar? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semangat untuk belajar ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Perkenalkan, nama saya Windu Sristia yang hari ini akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kali ini kita akan membahas mengenai apa sih? Nah, kita kasih bocoran judulnya dulu. Jadi judul kali ini adalah menyikapi perbedaan. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan dalam materi kali ini? Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, nah sesuai judul yang tadi sudah dibacakan, yaitu menyikapi perbedaan. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan itu sendiri. Nah, kira-kira dalam bahasa Indonesia nih, perbedaan apa sih? Nah, jadi kali ini karena kita belajar bahasa Indonesia, yang tentunya juga tidak jauh-jauh dari teks, maka kita akan mempelajari mengenai perbedaan antara dua teks. Nah, kira-kira teks apa saja yang akan kita bahas? Nah, kita langsung masuk ke materinya. Nah, oke. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai teks tanggapan. Nah, kemudian teks tanggapan dengan teks apa sih? Kalau misalkan membedakan kan harus ada dua ya, teks A dan teks B. Nah, jangan kemana-mana, nanti Sobat Belajar simak terus, akan ada di akhir. Oke, kita masuk dulu ke dalam konsep teks tanggapan atau pengertian dari teks tanggapan. Ya. Teks tanggapan ini adalah teks yang berisikan tanggapan, pujian, ataupun kritikan terhadap suatu hal atau peristiwa secara objektif dan data yang tepat. Tanggapannya bisa setuju atau tidak setuju. Nah, jadi intinya ataupun main idea dari teks tanggapan ini adalah teks yang berisikan suatu tanggapan gitu ya. Jadi teks yang menanggapi sesuatu begitu. Intinya adalah menanggapi. Ya. Tanggapan itu ya aktivitasnya menanggapi. Yang namanya menanggapi kan tidak perlu tidak perlu seperti spesifik. Untuk misalnya ada lawan bicara yang berbicara kemudian kita bilang iya ataupun tidak, itu sudah disebut dengan aktivitas menanggapi begitu. Nah, tapi kali ini karena yang kita bahas adalah teks, maka tanggapannya pasti dalam berbentuk tertulis ya ataupun juga teks begitu. Nah, di dalam teks tanggapan ini juga selain misalnya hanya iya atau tidak, atau misalnya pernyataan setuju atau tidak setuju, itu juga bisa seperti memberikan pujian atau bisa juga memberikan kritikan. Begitu. Terhadap apa sih Kak? Terhadap suatu hal ataupun peristiwa. Misalnya suatu hal itu seperti karya ya, kita menanggapi bagaimana karya itu. Jadi misalnya karya ini bagus ya, misalnya tentang lukisan. Lukisannya bagus ya, warnanya juga menarik gitu, tidak terlalu mencolok tapi enak untuk dipandang. Nah, itu sudah merupakan tanggapan. Tanggapannya apa? Tadi karena kita membicarakan lukisannya menarik, itu kan artinya apresiasi atau pujian ya. Jadi teks tanggapan yaitu teks yang menanggapi sesuatu hal ataupun peristiwa ataupun juga fenomena gitu. Misalnya ada hal-hal yang viral, kemudian akan kita tanggapi dalam bentuk teks begitu. Nah, kemudian kapan sih teks tanggapan ini digunakan? Nah, karena ini teks tanggapan berbentuk teks ya, jadi bukan berupa secara langsung begitu, digunakan pada saat diskusi massal. Pada saat berdiskusi, misalnya seperti seminar ataupun diskusi kelompok yang disampaikan secara lisan. Atau di media elektronik yang disampaikan secara tertulis begitu. Jadi gini, untuk digunakannya ya pada saat kita berdiskusi kan pasti ada dua kubu gitu ya, ada kubu A dan juga kubu B, atau ada pembicara juga ada audiensnya begitu. Nah, ketika salah satu grupnya itu mengutarakan satu argumentasi, maka kelompok yang lain ataupun juga grup yang lain akan memberikan tanggapannya yang tentunya akan dibuat dulu draftnya atau dibuat dulu skripnya bagaimana ya kan. Jadi untuk menanggapi agar lebih tersusun lagi ketika kita membacakannya, kita harus menuliskan dulu teksnya begitu kan. Nah, kemudian
sebenarnya fungsi dari teks tanggapan ini tuh apa sih gitu. Nah, di sini teks tanggapan memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada untuk mengapresiasi suatu karya ataupun juga suatu hal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini tadi sudah sekilas dibacakan di dalam konsepnya ya. Ada pujian, kritikan, atau setuju tidak setuju seperti itu. Nah, ini mengapresiasi itu sama saja dengan memberikan pujian. Pujian itu ya pemberian apresiasi. Apresiasi itu memberikan pujian. Jadi ini maknanya sama begitu. Mengapresiasi itu memberikan pujian gitu ya. Nah, kemudian memberikan kritik. Nah, kritik ini juga kritik yang membangun terhadap suatu karya ataupun hal yang dilakukan oleh orang lain. Bisa saja kritik itu ada baik dan buruk mengenai penilaian ya. Kritik itu kan dia memberikan suatu penilaian, betul? Dikritik gitu, dinilai. Nah, memberikan kritik atau memberikan suatu penilaian terhadap suatu karya ataupun hal ataupun fenomena atau peristiwa gitu kan. Entah itu penilaiannya baik ataupun penilaian yang poin baiknya seperti kelebihan dan kekurangan dari suatu karya ataupun yang fenomena ataupun peristiwa begitu. Nah, kemudian selain itu memberikan saran terhadap suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain secara sistematis dan juga terarah. Jadi selain untuk mengapresiasi atau memuji, teks tanggapan juga memberikan kritik begitu ya, memberikan penilaian. Nah, kemudian dia juga memberikan saran. Apakah bisa gitu misalnya satu teks tanggapan ada ini semuanya? Ya, bisa-bisa saja tergantung bagaimana penulis yang menanggapi sesuatu itu gitu. Kalau misalnya memang dia hanya ingin mengapresiasi ya boleh-boleh saja gitu, hanya ingin salah satunya gitu ya, ataupun hanya pengen kritik aja ya nggak apa-apa, atau hanya ingin memberikan saran ya itu juga sudah termasuk ke dalam suatu tanggapan, atau mungkin hanya setuju atau tidak setuju itu juga sudah menjadi tanggapan juga. Tapi kalau untuk mengemukakan kesetujuan atau ketidaksetujuan ya, karena tadi sudah dibahas bahwa harus secara objektif dan juga data yang tepat, maka untuk mengemukakan setuju atau tidak setuju itu harus ada data dan faktanya gitu. Misalnya ada grup A, misalnya dalam satu kelompok diskusi ya, grup A ini sedang menjelaskan mengenai peristiwa COVID-19 ataupun misalnya peristiwa yang lainnya. Kemudian kelompok B akan menanggapi apakah dia setuju atau tidak setuju gitu. Misalnya kalau setuju datanya apa, faktanya seperti apa. Jadi berangkat lagi dari data dan fakta yang dikemukakan atau yang dikeluarkan oleh grup yang A, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk mengungkapkan tanggapan juga harus berdasarkan objeknya apa gitu, kemudian apakah tepat fakta yang kita kemukakan atau yang kita tanggapi gitu. Ketika kita mengkritik kan juga tidak bisa asal mengkritik ya. Jadi misalnya jelek lukisannya gitu, orang gambarnya cuma gunung doang kok. Nah, itu kan tidak objektif ya. Maksudnya lebih kepada pengkritikan yang buruk begitu. Jadi untuk memberikan kritik ini juga harus dilihat dulu, diobservasi dulu bahwa suatu karyanya ini begini. Kalaupun memang ada yang tidak kan setiap orang memiliki penilaian ataupun pendapat yang berbeda-beda. Tetapi balik lagi bahwa pendapat kita itu harus dilihat juga dari bagaimana misalnya lukisannya memang bagus gitu, tetapi menurut saya ada yang kurang, misalnya apa, entah itu di dalam lukisannya misalnya ada yang tercoret sedikit. Nah, itu kan berarti penilaiannya memang berdasarkan pada lukisan itu sendiri begitu ya, memang nyata adanya mungkin bahwa iya di dalam lukisannya ada yang tercoret misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan teks tanggapan. Di sini untuk mengungkapkan tanggapan-tanggapan itu kita akan menggunakan beberapa opsi-opsi dari beberapa ungkapan. Jadi gini, kita menanggapi sesuatu, kita akan mengungkapkannya secara lisan. Tetapi, nah kita kan sebelum mengucapkan ataupun sebelum memberikan tanggapan itu justru lebih baik agar kita lebih menanggapinya tuh secara matang begitu. Jadi harus dituliskan dulu dalam bentuk teks begitu kan. Nah, di sini ada beberapa ungkapan penguatan yang bisa mungkin disampaikan ketika mengenai tanggapan setuju gitu ya. Nah, yang pertama
pendapat yang dikemukakan oleh penulis sangat tepat. Atau yang kedua, saya sependapat dengan hal itu. Yang ketiga, ide tersebut sangat tepat. Yang keempat, saya setuju dengan ide penulis. Nah, kemudian berangkat lagi dari konsepnya bahwa untuk menanggapi sesuatu ataupun suatu karya yang pasti harus berdasarkan fakta dan juga data yang tepat, yang objektif atau yang memang ada pada objeknya gitu. Nah, untuk mengungkapkan ini, untuk mengungkapkan kesetujuan kan memang tidak hanya serta-merta saya sependapat aja deh gitu. Kenapa sependapatnya? Pasti kan ada alasan di mana orang bisa memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju. Misalnya, saya sependapat dengan hal itu karena data yang disajikan memang benar adanya dan sudah ada research ataupun penelitiannya dari organisasi A, misalnya seperti itu. Nah, maka hal itu memperkuat pendapat saya ataupun opini saya tentang pernyataan setuju dengan argumentasi yang dibawakan oleh si A, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada ide tersebut sangat tepat. Nah, ini juga hanya kata-kata atau ungkapan-ungkapan pengantar ya, yang pasti di sini juga harus memerlukan alasan. Pasti menggunakan karena, begitu kan? Karenanya ini untuk alasannya, karena untuk memberikan tanggapan kita tidak boleh tidak beralasan, harus ada alasannya, gitu. Nah, kemudian untuk misalnya kalau tidak setuju bagaimana? Jadi di sini untuk mengungkapkan ketidaksetujuan juga tidak boleh ada pembawaan emosi, begitu kan ya, agar diskusinya berjalan dengan lancar, agar berdiskusinya berjalan dengan baik. Nah, maka tidak boleh ada emosi meskipun argumentasi yang dibawakan tidak sependapat dengan kita, begitu. Gimana caranya untuk mengungkapkan ketidaksetujuan gitu ya? Di sini ada yang namanya ungkapan pelemahan. Nah, bisa menggunakan ini, namun yang disayangkan. Nah, seperti itu. Misalnya diapresiasi dulu. Memang pendapatnya bagus begitu. Namun yang disayangkan bla bla bla, baru di sini alasan apa sobat belajar kenapa sih nggak setuju gitu loh. Nah, ini contoh ilustrasinya adalah suatu kebudayaan populer atau kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya ada yang setuju, iya setuju-setuju aja kok gitu. Misalnya budaya luar negeri itu masuk ke Indonesia, kan kita jadi bisa mengenal berbagai budaya misalnya. Nah, mungkin ketika sobat belajar tidak setuju, gimana sih cara mengungkapkannya gitu kan. Ya, pendapatnya bagus, namun disayangkan adalah bagaimana bangsa kita seakan lebih tertarik pada kebudayaan tersebut gitu. Jadi mengungkapkan tanggapannya itu juga lebih halus gitu ya. Jadi tidak ada kesan emosi di dalamnya. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan ungkapan sudut pandang orang lain gitu. Yang pertama ada dia berpendapat bahwa, dikutip lagi misalnya si A berpendapat bahwa budaya populer itu atau budaya luar negeri itu memang tidak ada efeknya ataupun tidak akan berefek bagaimana bagi kelestarian budaya tradisional kita gitu. Maka dikutipnya itu menggunakan ini dulu, frasa yang seperti ini. Dia berpendapat bahwa, nah dia mengatakan bahwasannya, atau penulis menyatakan bahwa, misalnya kita ingin memperkuat argumentasi kita dengan mengutip kembali argumentasi orang yang sebelum kita berbicara gitu. Jadi misalnya sebelum saya ada si A yang berbicara, nah saya ingin menguatkan pendapat saya dengan mengungkapkan kembali pendapatnya dia begitu. Nah, bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Kemudian ada ungkapan simpulan dari data orang lain. Jadi disimpulkan gitu, dari simpulan argumentasi orang lain gitu. Alasan yang dikemukakan oleh penulis tidak tepat karena gitu. Dan semuanya ini kan harus menggunakan alasan-alasan gitu. Nah, juga ada ungkapan gaya penghalusan. Ini juga sama seperti menyatakan ketidaksetujuan gitu ya. Kalau yang tadi pelemahan, kalau yang ini penghalusan gitu. Jadi agak lebih mungkin bisa lebih enak lagi gitu berbicaranya atau menanggapinya. Yang pertama ada, saya setuju dengan pendapat tersebut, tetapi, nah kenapa di sini alasannya dijelaskan? Data yang tersaji sudah cukup lengkap, tetapi, nah gitu. Jadi cara-cara kita untuk menanggapi agar tidak adanya
emosi di dalam diskusi ya kan, agar diskusinya berjalan dengan baik dan informasi yang kita dapatkan juga terserap gitu ya, dan juga bermanfaat gitu. Nah, kemudian ada teks tanggapan ini tidak hanya maksudnya tidak hanya satu konten cuma menanggapi aja, tapi dia juga punya jenisnya gitu. Nah, jenisnya itu tadi sudah disebutkan secara sekilas di pengertiannya. Jadi berdasarkan isi ataupun kontennya, teks tanggapan ini dibagi menjadi 3. Nah, yang tadi ada pujian atau apresiasi, kemudian ada saran, kemudian ada kritik atau penilaian. Ya, mengkritik ataupun menilai begitu. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang biasa menggunakan teks tanggapan ini? Siapapun juga bisa, misalkan ketika dia sedang berdiskusi, orang itu akan menggunakan teks teks tanggapan begitu kan. Kemudian kalau misalnya menanggapi suatu karya atau menanggapi suatu suatu peristiwa atau fenomena, bisa saja seperti jurnalis, dia menuliskan tanggapan-tanggapan, betul. Kemudian misalnya mengenai satu fenomena, misalnya tentang virus yang sekarang sedang merebak di Indonesia, mungkin dokter ya, jadi orang yang ahlinya gitu menanggapi suatu peristiwa tersebut gitu. Atau misalnya ya sobat belajar juga bisa ketika melakukan diskusi di dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi kontennya ini ada 3, ada teks tanggapan, pujian, kemudian saran, juga kritik atau penilaian. Nah, kemudian kalau teks tanggapan pujian itu adalah teks tanggapan yang isinya berupa pemberian apresiasi pada sebuah karya atau hal yang dianggap sangat baik di dalam penilaian si pembicara atau penulisnya. Kan untuk menanggapi ini bisa saja sebuah karya sastra, seperti kalau karya sastra bisa saja ada novel, puisi, drama, film. Nah, kok film bisa masuk sih gitu? Karena berangkatnya dari novel, ada novel yang difilmkan, ada cerpen yang difilmkan gitu. Nah, atau bisa sebuah fenomena atau peristiwa gitu ya. Misalnya seperti COVID-19 peristiwanya. Nah, yang menanggapi bisa saja seperti orang yang ahli dalam ilmu bidang kesehatan seperti dokter gitu. Di dalam misalnya entah dia publikasi di media elektronik ataupun di dalam seminar ataupun di dalam suatu diskusi seperti itu. Ya, bisa seperti itu kontennya. Kemudian saran. Nah, tanggapan saran ini adalah teks tanggapan yang isinya berupa saran kepada orang yang sedang ditanggapi karyanya atau hal yang dilakukan. Saran yang baik adalah saran yang sudah matang dipikirkan dan akan berdampak secara berjangka panjang gitu ya. Jadi ketika kita memberikan suatu tanggapan, misalnya kita ada di peluncuran buku misalnya seperti novel, nah kita akan memberikan, aku mau menanggapi deh gitu, menanggapinya berupa saran aja, misalnya seperti salah satu aspeknya misalnya sepertinya mungkin untuk cover, agar semua orang bisa menikmati covernya bisa diperbaiki dengan menggunakan ilustrasi apa. Nah, itu jadi juga harus dipikirkan matang-matang agar bisa dipertimbangkan oleh si pembuat karyanya itu. Kemudian teks tanggapan kritik merupakan teks tanggapan yang isinya menelaah sesuatu dengan cermat, teliti, dan secara hati-hati juga serta bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat dan kemudian bisa ditanggapi. Nah, biasanya orang yang membuat teks tanggapan kritik ini seperti kritikus sastra gitu ya. Orang yang memang juga sudah mengerti apa yang sedang ditanggapinya gitu. Kalau kritikus sastra yang memang lingkup karya sastra gitu. Jadi ada penilaian secara cermat, teliti, dan juga hati-hati begitu kan. Jadi kesalahan sekecil apapun atau misalnya ada miss yang sedikit itu bisa terlihat begitu ya. Nah, kemudian yang namanya struktur kan sudah pasti memiliki yang namanya teks sudah pasti memiliki struktur. Nah, kalau struktur dari teks tanggapan ini, yang pertama diawali dengan evaluasi ataupun konteksnya apa nih, isunya apa gitu ya.
bagian awal dari teks tanggapan yang berisikan tentang pernyataan umum mengenai apa sih yang mau kita tanggapi sehingga fokus ke dalam satu topiknya. Misalnya tentang karya sastra ada banyak, misalnya mau puisi. Nah, berarti di sini bagian evaluasi ini berisikan sekilas pernyataan umum mengenai puisi, begitu. Puisinya yang dituliskan oleh siapa, misalnya oleh Chairil Anwar, puisi yang judulnya apa, begitu. Nah, struktur yang kedua ini ada deskripsi teks. Bagian teks yang berisikan inti pembahasan dalam teks tanggapan berupa pendapat yang menyatakan kritikan, pujian atau setuju dan tidak setuju, atau juga saran yang disampaikan secara logis, jelas, dan disertai data-data pendukung. Nah, setelah tadi ada gambaran sekilas infonya mengenai isu ataupun objek ataupun topik yang akan kita bahas, barulah kita akan mengungkapkan tanggapan kita nih di struktur yang kedua di dalam deskripsi teks ini gitu. Misalnya mau itu berupa kritikan, mau itu berupa pujian ataupun saran, itu adanya di struktur yang kedua, yaitu deskripsi teksnya. Kemudian penegasan ulang atau penilaian, bagian akhirnya ya, dalam teks tanggapan yang berisi dari simpulan dari keseluruhan tanggapan. Jadi ditegaskan kembali bahwa poinnya apakah setuju atau tidak setuju, atau misalnya mengenai saran, jadi ditegaskan kembali saran apa yang akan diberikan kepada pembuat karya. Nah, karena tadi kita sudah membahas di judul itu menyikapi perbedaan. Nah, kira-kira di sini teks apa sih yang akan kita bedakan? Nah, jadi teks diskusi dengan teks tanggapan ya. Jadi di sini ada dua teks, perbedaannya teks diskusi dengan teks tanggapan. Karena tadi kan teks tanggapan itu yang dibawakan ketika dalam diskusi gitu ya. Nah, di sini secara konsep teks diskusi dengan teks tanggapan memiliki dua konsep yang berbeda. Kalau misalnya teks diskusi itu lebih membahas mengenai masalah ataupun isu dengan disertai argumen yang mendukung ataupun juga yang menentang ya. Jadi poinnya ada di sini. Nah, membahas isu, argumen yang mendukung dan juga menentang. Ya, diingat-ingat kalau teks diskusi itu memang membahas isu juga gitu, menanggapi suatu isu tapi disertai argumen yang mendukung dan menentang. Jadi ada pro, ada juga kontra. Sedangkan teks tanggapan itu yang fokusnya ya memang hanya menanggapi suatu objek ataupun suatu peristiwa atau suatu hal begitu ya. Jadi hanya sekadar tanggapan gitu. Tapi kalau diskusi lebih spesifik lagi, ada argumen pro dan juga kontranya. Kemudian kalau dari struktur, sama-sama memiliki 3 struktur ya, cuman beda. Yang pertama kalau misalnya teks diskusi itu ada pendahuluan atau gambaran umumnya juga, kemudian baru isi. Nah, di dalam isi ini terdapat argumen pendukung dan juga argumen yang menentang atau pro dan juga kontra. Baru ditutup dengan kesimpulan. Nah, kalau teks tanggapan tadi diawali dengan evaluasi ataupun konteksnya ataupun hal apa yang akan ditanggapi. Kemudian di deskripsi teks ini barulah ada kontennya, entah itu pujian, entah itu kritikan atau juga saran. Kemudian ada penegasan ulang atau penilaiannya, begitu. Ini kalau dilihat dari struktur begitu ya, kan tampak berbeda ya. Kalau di teks diskusi dia harus ada argumen yang mendukung dan juga menentang. Nah, kemudian kalau misalnya fungsi dari teks diskusi dan teks tanggapan. Kalau diskusi itu dia untuk bertukar gagasan, bertukar pikiran ataupun juga ide. Nah, kalau teks tanggapan ya untuk menanggapi suatu peristiwa atau fenomena atau juga karya. Nah, di sini ada contoh teksnya. Ini contoh teks dari teks tanggapan. Nanti Sobat Belajar bisa bandingkan. Judulnya Game Online. Perkembangan teknologi kini kian canggih. Banyak aplikasi yang menarik masyarakat. Mulai dari aplikasi sosial media, aplikasi belajar, aplikasi resep masakan, hingga game online. Game online mulai dari diluncurkan hingga sekarang peminatnya kian meningkat. Game online bisa dimainkan di berbagai perangkat dan juga dimainkan kapanpun dan dimanapun. Peminat game online tidak mengenal umur, mulai remaja hingga orang dewasa. Melihat fenomena tersebut, game online kini menjadi cabang salah satu olahraga yang dinamakan e-sport. Melihat fenomena ini, game online pun memiliki dampak negatifnya, terutama pada usia remaja ataupun pelajar. Bermain game online sebagai pelepas penat dan menyegarkan kembali pikiran justru sah-sah saja, tetapi bila terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Dilansir dari beberapa sumber, dampak negatif dari bermain game online itu menyebabkan kecanduan, kemudian mengganggu penglihatan, ada juga imun tubuh yang menurun. Nah, melihat peristiwa game online ini, maka peran orang tua penting bagi pemain game online khususnya pelajar agar tidak kecanduan. Orang tua sebaiknya memberikan
pengawasan kepada anak baik dari perilaku maupun kegiatannya. Bermain game boleh-boleh saja dengan syarat orang tua memberikan batasan waktu kepada anak, juga menggunakan gawainya dengan bijak agar tidak mengganggu kegiatan belajarnya. Nah, itulah tadi kan teks tanggapan ya, menanggapi game online ini, peristiwa game online yang sedang marak dimainkan oleh anak usia remaja, khususnya pelajar. Nah, di sini dia mengkritik yaitu adanya dampak-dampak negatif. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan teks diskusi yang ini, sama-sama game online, teksnya juga masih sama, ya, kalimat awal juga masih sama mengenai game online, tapi apa sih yang berbeda gitu. Nah, tadi sama-sama ada dampak negatif ya, menyebabkan kecanduan menurut WHO yang menyatakan bahwa kecanduan bermain game online menjadi salah satu gangguan mental. Hal ini berakibat pada seseorang yang melalaikan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Bagi pelajar, tentu hal ini berdampak pada menurunnya minat belajar, bermalas-malasan, dan juga bolos sekolah. Nah, kemudian ada gangguan penglihatan, ada juga imun tubuh yang menurun. Nah, karena ini merupakan teks diskusi, maka harus ada argumen yang pro dan juga kontra. Nah, ini kan baru yang kontra. Kira-kira apa sih argumen yang pro-nya? Nah, selain dampak negatif, game online juga memiliki dampak positif. Menurut American Psychological Association, game online dapat meningkatkan kognitif anak, yakni spatial navigation, persepsi, daya ingat, ataupun proses pemecahan masalah dalam teka-teki dan strategi. Tidak hanya itu, game online juga dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan bahasa asing. Nah, karena ini teks diskusi, pasti ada argumen pro dan juga kontra, dia juga akan menemukan sebuah jawaban gitu, apakah memang game online ini memiliki dampak yang baik atau tidak. Di sini pertimbangannya akan terlihat dari argumen yang pro dan juga yang kontra begitu. Nah, kemudian ditutup dengan simpulan. Melihat peristiwa game online ini, maka peran orang tua sangatlah penting bagi pemain game online, khususnya pelajar, agar tidak kecanduan. Seperti itu, oke? Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi di teks tanggapan tidak ada pro dan kontranya ya, hanya mengkritik apa sih dampak negatifnya. Nah, kalau di sini teks diskusi ada dampak positifnya ya, meningkatkan kognitif anak, kemudian daya ingat dan yang lain sebagainya. Nah, disitulah letak perbedaannya. Oke, kita masuk ke kuis. Nah, nomor 1, struktur teks tanggapan terdiri atas A. Deskripsi teks, evaluasi, penegasan ulang, B. Penegasan ulang, deskripsi teks, evaluasi, C. Evaluasi, penegasan ulang, deskripsi teks, D. Evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Diawali dengan evaluasi ataupun konteksnya, baru deskripsi teksnya, tanggapannya apa, kemudian penegasan ulangnya. Oke, sahabat belajar, sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai perbedaan teks tanggapan dan teks diskusi. Bagaimana, mudah bukan untuk membedakannya? Saya Winda Sulistia pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.